Bu Pipit. Ya, Bu Tia, kita mulai saja mungkin acaranya ya. Iya, boleh. Ya, sudah jam 4:04. Baik, Ibu dan Bapak, kita mulai saja kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak guru semua SMP Islam Kreatif yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan webinar dengan judul Reproduksi Kesehatan Remaja yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Tia Lestari Sundaya. Kesehatan reproduksi remaja ini kiranya perlu kita ketahui sebagai pendidik yang memiliki peserta didik usia remaja ya, sehingga menjadi bekal juga untuk kita nanti mensosialisasikan kesehatan reproduksi remaja kepada peserta didik kita. Baik, kepada Ibu Tia, saya langsung persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, mangga Ibu Tia. Ya, terima kasih Bu Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengadakan atau melaksanakan kegiatan diseminasi kepada Bapak Ibu Guru di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri atau mengikuti acara diseminasi ini. Bapak dan Ibu semua, sebelumnya saya izin menyampaikan materi terkait pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Adapun materi ini sebetulnya kita tujuannya untuk sharing saja ya Bapak Ibu, karena kebetulan acara diseminasi ini merupakan salah satu tugas yang harus saya selesaikan untuk melengkapi tugas diklat di Damba. Saya izin untuk share screen. Sudah muncul ya Bu Nindi? Bapak Ibu, ini adalah kegiatan diseminasi. Ya, ini adalah kegiatan diseminasi di Damba P4TK IPA. Dengan kelas pilihan yang saya pilih adalah pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Adapun alasan kenapa saya memilih pendidikan kesehatan reproduksi remaja, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nindi, bahwa kita sehari-hari berinteraksi dengan remaja, yang dimana remaja itu kompleks dan juga banyak perilaku-perilaku, juga kejadian-kejadian serta sifat-sifat yang menarik untuk kita teliti sebetulnya. Nah, ini sekilas tentang Didamba Angkatan 8. Didamba ini sendiri merupakan program dari P4TK IPA. Kepala P4TK IPA itu sendiri ada Bapak Endang Ahmadi, dan untuk pengajar di kelas pendidikan kesehatan reproduksi remaja ada Ibu Ani Suhaini dan juga Bapak Dr. Andes Basor Suhada. Kebetulan pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 31 Juli 2021. Kebetulan pada saat itu sebetulnya ketika saya sedang isolasi mandiri. Namun karena waktu itu kondisinya lagi kurang sehat, sebetulnya saya harus mengejar ketertinggalannya ketika sudah selesai isolasi. Insya Allah dengan niat dan semangat yang kuat ya Bapak Ibu, insya Allah saya bisa menyelesaikan tugas diklat ini.
Ya, tujuan diklat ini sendiri sebetulnya ingin memberikan bekal guru-guru tentang pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai serta membantu memberikan pemecahan permasalahan remaja yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sekaligus memantapkan moral, etika, serta membangun komitmen agar remaja tidak melakukan aktivitas seks sebelum menikah. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesehatan reproduksi remaja melalui proses pendidikan formal dan non-formal serta kegiatan pemberdayaan remaja. Oleh karena itu, diperlukan sebuah acuan bagi guru untuk menyampaikan materi kesehatan reproduksi dan keterampilan sosial bagi siswa. Nah, baik Bapak Ibu, kiranya permasalahan pada remaja yang sering Bapak Ibu jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Boleh Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Terutama mungkin Bu Tari atau Pak Eko ya yang sehari-hari sering berinteraksi dengan remaja. Ya, boleh untuk menyampaikan pendapatnya. Kira-kiranya permasalahan remaja apa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Aneng ya, Ibu jawab ya. Ibu. Oke. Permasalahan yang berat, menurut mereka kadang orang lain menganggap permasalahan itu kecil gitu ya, tapi menurut mereka berat. Yang pertama, jerawat saja bisa jadi masalah. Ya. Apalagi ya? Hubungan sosial dengan teman. Apalagi ya, Neng? Udahlah yang temennya yang lain nanti ya. Okay. Ya boleh Ibu, terima kasih. Yang lain mungkin Bapak Ibu mau menambahkan kiranya permasalahan remaja apa nih yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Boleh mungkin Pak Eko? Ini aja, kalau dalam di sekolah biasanya terutama anak perempuan ya. Gitu. Ketika sedang olahraga suka sugestinya, gesturnya sedang maaf ya. Kalau sedang datang bulan kurang pede, nggak tahu lah, ya itu aja sih. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu atau cukup? Ada yang menambahkan kembali? Ya, baik terima kasih Ibu dan Bu Tari dan juga Pak Eko yang telah berpendapat. Ya, dalam kehidupan di lingkungan kita, para remaja seringkali dijumpai dengan permasalahan-permasalahan. Nah, ini adalah beberapa contoh permasalahan yang sering terjadi di lingkungan remaja, seperti nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ada kekerasan seksual, ada bully, ada body shaming, ada juga HIV/AIDS. Ini adalah beberapa contoh kecil kasus yang sering terjadi di lingkungan remaja. Adapun mungkin kasus permasalahan lainnya seperti pernikahan dini, kebut-kebutan, tawuran, dan masih banyak yang lainnya. Pertama, nilai-nilai remaja dan kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Ya, sebagai remaja perlu atau penting sekali memiliki 10 aspek keterampilan kompetensi psikososial. Pertama, mengambil keputusan, lalu belajar untuk memecahkan masalah, berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikasi yang efektif, harus mampu menjalankan hubungan interpersonal yang baik, punya kesadaran diri, mampu berempati, mengendalikan emosi, serta mampu mengatasi dan mengelola stres. Nah, di mana ke-10 aspek keterampilan psikososial ini dapat membantu remaja dalam membentengi dirinya dari perilaku yang berisiko. Di mana perilaku berisiko ini adalah perilaku yang mampu membuat efek negatif bagi pelakunya. Nah, sebagai remaja, penting dan juga harus membangun citra diri yang positif, juga menjalin pertemanan yang sehat dengan orang lain. Nah, untuk membangun citra diri yang positif, perlu cara untuk menumbuhkan citra diri yang positif. Pertama, tentunya harus punya niat yang kuat. Perjuangan dari dalam diri, karena citra diri yang positif ini prosesnya seumur hidup. Lalu, remaja juga harus punya kendali dan kuasa terhadap dirinya sendiri. Jadi mulai dari dirinya sendiri, sehingga tidak tergantung dan juga punya motivasi eksternal dari orang lain. Selanjutnya, mampu menjalin pertemanan dengan orang lain secara sehat. Nah, pertemanan yang sehat ini yaitu memenuhi kriteria sehat seperti baik sehat fisik,
sehat psikis, sehat sosial, maupun sehat seksual. Nah, ini adalah beberapa tipe komunikator. Ada 3. Nah, tipenya itu ada tipe asertif, pasif, dan juga agresif. Tipe yang asertif itu cirinya dia percaya diri, nyaman menjadi dirinya sendiri, proaktif, dan juga ekspresif. Kalau yang pasif, mereka selalu menarik diri dari lingkungan. Terus khawatir apa yang disampaikan atau juga dikatakan oleh orang lain. Dan takut untuk berkata tidak. Sehingga orang pasif biasanya akan sulit untuk menolak apa ajakan dari orang lain. Kalau yang agresif, mereka sering mendominasi di lingkungannya dan selalu memaksakan kehendak pada orang lain serta reaktif. Nah, dari 3 tipe komunikator ini, mana yang harus dimiliki oleh remaja? Yang paling penting untuk dimiliki oleh remaja, salah satunya adalah komunikasi yang asertif. Nah, komunikasi asertif ini baik. Karena apa? Komunikasi yang asertif ini adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif tanpa terlalu banyak terganggu dengan apa yang orang lain mungkin pikirkan atau katakan. Perilaku asertif ini tidak sama dengan perilaku agresif. Ini bertolak belakang. Kenapa? Karena orang yang asertif berani menyuarakan sesuatu yang menjadi pendapatnya, tapi tetap menghargai orang lain. Kalau orang yang agresif biasanya cenderung untuk mempertahankan suaranya tanpa menghiraukan atau menghargai pendapat orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh alasan mengapa remaja melakukan hubungan seksual meski sebenarnya mereka terpaksa atau tidak mau. Ini berdasarkan hasil penelitian. Pertama, karena mendapatkan tekanan dari teman sebaya. Lalu ingin membuktikan cinta atau mendapatkan komitmen dalam sebuah hubungan. Lalu menghindari menyakiti perasaan orang lain. Karena tujuannya nggak mau menyakiti, makanya mereka mau ajak untuk dilakukan hubungan seksual. Lalu selanjutnya, karena mempunyai persetujuan sebelumnya untuk berhubungan seks, walaupun salah satunya telah berubah pikiran. Selanjutnya, untuk mendapatkan uang atau hadiah. Biasanya ini sebagai ajang taruhan bagi remaja ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya telah terpengaruh alkohol atau obat-obatan yang telah merusak penilaian atau kemampuan untuk menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan sebelumnya. Akhirnya apa? Alasan-alasan yang sering dilakukan oleh remaja ini mampu memberikan dampak bagi remaja itu sendiri. Pertama, terjadinya KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian terjadinya infeksi menular seksual dan juga HIV/AIDS. Selanjutnya ada stigma dan diskriminasi yang terus-menerus terjadi di lingkungan kita. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah situasi kesehatan seksual dan reproduksi remaja di Indonesia. Berdasarkan Komnas Perempuan pada tahun 2010, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan seperti pelecehan seksual, perkosaan, perdagangan perempuan untuk industri seks itu meningkat secara tajam. Dan ada juga berdasarkan penelitian dari Komisi Perlindungan Anak Nasional dan Lembaga Perlindungan Anak pada tahun 2007, sebanyak 62,7% anak SMP mengaku sudah tidak perawan. Berarti artinya anak perempuan sudah melakukan hubungan seks pada SMP. Berdasarkan Survei Demografis Kesehatan Indonesia pada tahun 2007, 8,5% remaja perempuan usia 15-19 tahun sudah hamil, di mana 1 dari 5 remaja perempuan usia 19 tahun sudah hamil dan sudah menjadi seorang ibu. Dan terakhir, berdasarkan Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2010, alasan responden perempuan melakukan hubungan seks adalah karena hubungan seksual terjadi begitu saja, sehingga tidak ada upaya pencegahan yang bisa dilakukan, itu sebanyak 38%, dipaksa pasangan sebanyak 21%, karena keingintahuan atau berpikir bahwa mereka akan segera menikah 7%, dan dipengaruhi teman sebanyak 4%. Kalau kita lihat di sini, di situasi kesehatan seksual ini, hampir
melebihi 50% terjadi pada perempuan. Itu artinya kita sebagai pendidik salah satunya harus mampu memberikan edukasi kepada perempuan untuk bisa menjaga alat reproduksinya dan mampu menjaga kesehatan seksualnya. Ini ada peran media. Peran media pun mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual atau situasi seksual pada remaja. Berdasarkan Aliansi Selamatkan Anak Indonesia pada tahun 2006, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara tanpa aturan pornografi yang jelas. Remaja merupakan populasi terbesar sasaran pornografi. Konsumen utamanya laki-laki usia 12 sampai 17 tahun. Berarti dikatakan remaja akhir ya Bapak dan Ibu. Survei dari Yayasan Kita dan Buah Hati di Jabodetabek tahun 2005 menunjukkan bahwa lebih dari 80% anak usia 9 sampai 12 tahun mengakses materi pornografi melalui situs internet. Sebagian besar dari mereka merupakan pelajar yang sedang mencari bahan pelajaran untuk memenuhi tugas di sekolah. Ini artinya perlu pengawasan dari orang tua di rumah dan juga pemantauan dari orang tua untuk mengetahui apa saja yang diakses oleh anak ketika mengakses internet. Dan juga perlunya edukasi dari guru untuk menyampaikan bagaimana efek dari pornografi jika terus-terusan dikonsumsi oleh remaja. Nah, ini adalah contoh perilaku dan risikonya yang bisa terinspirasi dari media. Perilaku pertama contohnya menonton film porno. Resikonya, dia akan kecanduan pornografi. Ketika satu kali melihat, dia akan tertarik. Kalau sudah tertarik, dia akan terus-menerus untuk melihat dan mencoba untuk mempraktekannya. Sehingga apa? Perilaku menonton film porno ini, bagi remaja, kalau terus keterusan atau kecanduan, dia akan tidak mampu menahan diri untuk mempraktekannya. Sehingga apa? Sering menjadi pelaku pencabulan atau perkosaan. Nauzubillah ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada perilaku masturbasi atau onani. Kecanduan masturbasi atau onani akan terus-menerus dirasakan kalau perilaku remaja tersebut terus-menerus dan tidak dapat dihentikan. Akibatnya apa? Konsentrasinya akan menurun dan juga akan terjadi resiko infeksi jika menggunakan alat-alat yang tidak bersih atau berbahaya. Nah, ini adalah permasalahan pertama kita seperti contoh remaja dan kekerasan seksual. Ya, ini adalah contoh beberapa bentuk kekerasan seksual yang terjadi sekitar tahun 1998 sampai 2013. Dan bentuk kekerasan seksual ini pun beberapa di antaranya masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, prostitusi paksa. Ini semua mungkin kita juga bisa melihat bukti nyatanya melalui media ya. Pasti sering kita jumpai di berita-berita yang tayangkan di televisi bahwa kekerasan seksual ini sampai sekarang pun masih sering terjadi terutama di kalangan perempuan dan juga tentunya remaja. Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Bappenas dan UNFPA pada tahun 2010. Sebagian dari 63 juta jiwa remaja berusia 10 sampai 24 tahun di Indonesia rentan berperilaku tidak sehat. Ya, menurut SKRRI, remaja putri berusia 14 sampai 19 tahun 34,7%-nya pernah melakukan hubungan seksual, sedangkan remaja putranya 30,9%. Remaja berusia 20-24 tahun, perempuannya 48,6% dan pria 46,5%. Kasus aborsi pun di kalangan remaja tinggi. Diperoleh data 2,5 juta jiwa perempuan pernah melakukan aborsi dan 27%-nya atau 700.000 dilakukan oleh remaja. Ini artinya Bapak dan Ibu, mulai dari kasus kekerasan seksual sampai yang terjadi seperti aborsi, kebanyakannya dialami oleh remaja putri. Artinya apa? Perlu sekali pendekatan dan juga pembinaan dari orang tua untuk menyampaikan pentingnya menjaga alat reproduksi. Selain alat reproduksi,
Remaja pun wajib dan perlu tahu fungsi dari setiap alat reproduksi itu sendiri. Jadi bukan hanya yang harus tahu alat reproduksinya saja, tapi fungsi dan bagaimana cara merawat dan reproduksi itu sendiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan seksual? Ini bisa kita lakukan pada anak di rumah. Tentunya mengajarkan kepada anak untuk berani berkata tidak atau juga stop. Ya, tetap waspada akan kekerasan seksual dan ajarkan anak tentang apa itu kekerasan seksual. Beritahu bahwa mereka harus mampu berkata tidak atau stop pada orang dewasa yang mengancam mereka secara seksual. Pastikan anak tahu bahwa tidak apa-apa memberikan tentang orang yang berusaha menganiaya mereka siapapun pelakunya. Karena kebanyakan kasus di televisi yang sering ditayangkan oleh media bahwa anak menjadi korban kekerasan seksual karena mereka tidak mampu berkata tidak dan juga tidak berani melaporkan kepada orang terdekatnya sekalipun itu orang tuanya. Ini ada beberapa tips mengajarkan anak di kelas untuk menjaga privasi organ reproduksinya. Seperti misalnya, tubuhmu adalah milikmu, tubuhmu adalah sepenuhnya milikmu. Ada beberapa anggota tubuhmu yang bersifat pribadi, sehingga tidak ada satu orang pun yang boleh melihat atau menyentuhnya selain tanpa seizinmu. Bedakan sentuhan yang pantas dan sentuhan yang tidak pantas. Katakan tidak dengan segera dan secara tegas apabila kamu mendapatkan sentuhan yang tidak pantas pada bagian pribadimu. Area yang tertutup oleh pakaian dalam, misalnya, mohon maaf, payudara, atau misalnya bagian penis atau vagina, juga bagian bokong yang tentunya tertutup oleh pakaian luar. Selanjutnya, apabila kamu tidak yakin apakah sentuhan seseorang kepadamu itu pantas atau tidak, kamu harus memberitahukannya pada orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai, misalnya polisi, guru, atau dokter. Karena dalam kehidupan nyatanya, sebagian anak pun kadang menerapkan ini berlebihan. Seperti ketika tersentuh sedikit saja oleh temannya itu dianggapnya sebagai pelecehan seksual. Padahal sebetulnya kalau memang tersentuhnya tidak sengaja atau mungkin tanpa unsur-unsur yang lainnya itu bukan suatu pelecehan seksual ya Bapak dan Ibu. Jadi ini penting sekali untuk diajarkan kepada anak bahwa penting sekali untuk menjaga privasi organ reproduksinya dan mengetahui bagian mana saja yang pantas atau tidak pantas untuk dilihat atau disentuh tanpa seizin yang punya. Lalu kasus yang berikutnya sering kita jumpai ada bullying atau bully. Ya, menurut Yayasan Sejiwa, bullying adalah sesuatu situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan orang atau kelompok kepada seseorang sehingga membuat korbannya merasa terintimidasi. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin kita juga sering menjumpai ya kasus bullying ini di sekolah. Seperti misalnya bullying fisik, bullying verbal, atau bullying mental. Kalau untuk bullying fisik itu sendiri, dia menggunakan fisik seperti menjambak rambut, memukul, atau menarik kerah baju. Kalau bullying verbal berarti melalui perkataan kasar ya, seperti memaki, juga mencemooh. Adapun bullying mental ini lebih kepada mengucilkan, memandang sinis, atau menjauhi secara terus-menerus sehingga korban tidak memiliki teman di lingkungan tertentu. Kalau untuk kasus saat ini mungkin bisa ditambahkan cyberbullying ya Bapak dan Ibu ya. Karena semakin canggihnya teknologi, semakin banyak juga kasus yang terjadi melalui teknologi, salah satunya cyberbullying. Nah, ini perlu untuk ditangani. Kenapa? Karena korban bullying jika terus-menerus menjadi korban bully, maka akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Kesehatan mental ini tentu akan mengganggu pada aktivitas di sekolahnya. Salah satunya tidak mau ke sekolah, malas untuk berinteraksi dengan teman-temannya, bahkan mungkin sampai tidak mau berinteraksi dengan orang yang berada di lingkungan rumahnya. Tentunya, kasus bully ini perlu pencegahan dan penanganan. 1. Perlu kasih sayang orang tua yang proporsional untuk tumbuh kembang anak serta dukungan yang penuh pada potensinya.
Orang tua perlu menanamkan kesadaran pada anak untuk menghargai privasi orang lain, bahwa tak seorang pun berhak mengganggu ketenangan hidup orang lain dan perilaku agresi adalah sebuah pelanggaran hukum yang dapat dituntut di muka pengadilan. Orang tua korban wajib memberi dukungan dan perlindungan kepada anaknya untuk memberikan rasa percaya diri, serta keberanian untuk melindungi diri dan menolak praktek bullying. Lalu orang tua korban pun bisa menyampaikan kepada anak untuk mengatakan apabila bully ini terus-menerus terjadi, maka bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian dengan catatan bully ini mencakup bully verbal, bully mental, bully fisik, dan bullyingnya ini melebihi batas wajar. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kasus yang sering dialami oleh anak yaitu tentang pubertas. Ya, pubertas ini adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Ya, ini adalah ciri-ciri perubahan fisik yang terjadi pada remaja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu, pada saat ini pun saya di kelas sedang sama topiknya tentang membahas pubertas karena sedang membahas materi sistem reproduksi manusia. Namun kenyataannya, walaupun mereka semua sudah pubertas, kebanyakannya ketika ditanya perubahan fisik apa yang terjadi pada dirinya, mereka tidak tahu. Hanya beberapa saja yang tahu, karena tanpa disadari tubuhnya. Nah, yang mereka sadari itu hanya terlihat yang misalnya saja, seperti misalnya suaranya besar pada laki-laki. Perempuan mulai tumbuhnya bagian. Nah, tapi ketika ditanyakan ciri-ciri yang lainnya, mereka malu dan tidak mau menjawab. Ini artinya apa? Anak itu biasanya malu untuk mengetahui perubahan fisik yang terjadi ketika masa pubertas. Padahal seharusnya remaja itu harus tahu apa yang terjadi pada dirinya dan bagaimana cara menyikapinya. Seperti halnya pada remaja perempuan itu kan terjadi pembesaran area pinggul, ya. Kemudian mulai muncul atau mulai tumbuh dan mulai berfungsi secara matang bagian bagian payudara. Ketika pertumbuhan buah dada dan puting susu kan menonjol akibatnya sakit bila tersentuh. Nah, ini perlu disampaikan kepada laki-laki agar lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan perempuan. Nah, perempuan pun ketika menginjak masa pubertas, mereka pasti mengalami yang namanya menstruasi. Oleh karena itu, penting bagi guru menyampaikan kepada siswa di sekolah untuk menyampaikan kepada siswa laki-laki terutama untuk tidak mengolok-olok perempuan, apalagi ketika perempuan mengalami kasus seperti tembus misalnya. Karena hal tersebut sebetulnya sering terjadi di lingkungan sekolah. Kalau itu terjadi pada anak perempuan, seperti kasusnya tembus misalnya, kebanyakan anak perempuan itu ketika menstruasi sering mencari alasan untuk tidak pergi ke sekolah. Akhirnya apa? Kalau tidak ke sekolah, tidak mau belajar, akhirnya ketertinggalan pelajaran. Penting bagi guru untuk menyampaikan atau mengedukasi kepada remaja untuk bisa mengetahui apa yang terjadi pada dirinya ketika pubertas. Seperti halnya, kenapa pada laki-laki bisa muncul kumis, seperti hal yang memalukan, padahal itu hal yang wajar terjadi pada laki-laki ketika menginjak masa pubertas. Ini ya Bapak Ibu adalah contoh perubahan fisik yang terjadi pada remaja. Selanjutnya, pada masa pubertas pun terjadi perubahan sosial. Nah, kemampuan untuk memahami orang lain. Kemampuan ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya. Mereka cenderung untuk meniru, mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain. Atau ini dikatakan dengan istilah konformitas. Nah, perkembangan konformitas ini dapat berdampak baik, positif, atau juga negatif. Tergantung remaja itu sendiri akan mengikuti kelompok yang mana, apakah kelompok yang negatif, apakah kelompok yang positif. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh perubahan psikologis yang terjadi pada remaja ketika menginjak masa pubertas. Meningkatnya perhatian pada orang lain, terutama berdasarkan survei, meningkatnya perhatian ini
biasanya terjadi pada lawan jenis. Perempuan memberikan perhatian yang lebih pada laki-laki, begitupun sebaliknya. Nah, merasa lebih dekat, setia, dan tergantung pada kelompok seusia. Menjadi kurang dekat dan tidak mau bergantung pada keluarga, karena pada masa pubertas, anak atau remaja cenderung lebih dekat dengan temannya dan lebih merasa nyaman untuk bercerita dan berbagi bersama teman-temannya. Tentu ini perlu pembinaan dari kita juga agar anak tidak salah untuk berbagi cerita dengan temannya. Karena siapa tahu orang yang jadi tempat untuk berbagi ceritanya itu adalah orang yang salah dan justru membocorkan setiap rahasia yang disampaikan oleh anak tersebut. Kemudian merasa lebih butuh ruang pribadi, gak mau diganggu, biasanya seperti itu. Mudah terpengaruh lingkungan sosialnya, terutama teman sebayanya. Terkadang lebih bersifat egois. Ini hanya sebagian besar remaja ya Bapak Ibu yang punya sifat seperti itu. Ingin memperoleh persamaan hak. Timbul rasa kecewa, kesal, malu, dan tertekan. Inginnya selalu dipuja. Dan yang terpenting, perubahan psikologis yang sering dialami oleh remaja, banyak ingin tahunya dan banyak ingin mencobanya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah infeksi menular seksual, ya, atau IMS. Nah, IMS ini sendiri merupakan penyakit menular yang dapat disebarkan melalui hubungan kelamin atau kontak seksual. Nah, Bapak dan Ibu, IMS ini untuk saat ini merupakan risiko terbesar yang terinfeksi adalah remaja. Ya, remaja. Berarti artinya apa? Remaja rentan telah melakukan hubungan seksual. Ya, ini adalah beberapa jenis penyakit IMS yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penyakit IMS ini seringkali tidak menimbulkan gejala. Jadi penderita atau orang yang terkena penyakit IMS, dia tidak tahu kalau dirinya sudah terkena penyakit IMS itu sendiri. Kalaupun orang yang terkena penyakit IMS menimbulkan gejala, gejalanya pun akan terasa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah dia terkena penyakit IMS itu sendiri. Nah, ini ada contohnya 5 penyakit IMS yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada misalnya sifilis atau raja singa. Nah, penyakit raja singa ini disebabkan bakteri Treponema pallidum. Dan penyakit sifilis ini atau raja singa ini dapat meningkatkan risiko HIV sampai 300 kali. Berarti potensinya sangat besar apabila seseorang sudah terkena sifilis, maka kemungkinan besar orang tersebut bisa terkena HIV/AIDS. Ya, sifilis ini dapat diobati dengan penisilin. Namun, kerusakan organ tubuhnya tidak dapat diperbaiki. Kenapa? Karena orang yang terkena sifilis ini, bagian tubuhnya pasti akan mengalami kerusakan, terutama pada bagian organ reproduksinya. Adapun yang kedua adalah kelainan gonore. Nah, gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonore. Dan salah satu gejalanya adalah sakit saat kencing. Ya. Ketiga, klamidia. Klamidia pun sama disebabkannya oleh bakteri, yaitu bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, salah satu gejalanya pada perempuan yaitu akan mengalami keputihan yang abnormal. Berarti jumlah produksi keputihannya akan melebihi batas normal. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya ada HPV. Nah, kedua penyakit ini adalah penyakit IMS yang tidak dapat disembuhkan dan keduanya merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Untuk herpes genital sendiri dan juga HPV hanya bisa disembuhkan melalui operasi laser. Karena yang HPV ini kalau sudah terkena HPV ya Bapak dan Ibu pasti muncul seperti kutil atau tonjolan-tonjolan atau benjolan-benjolan pada bagian alat kelaminnya dan juga bagian anus, juga bagian mulut. Nah, nanti kan muncul kutil. Nah, kalau virusnya tidak akan hilang. Karena virus itu kalau sudah ada dalam tubuh dan belum keluar dari tubuhnya, pasti akan terus bereproduksi. Artinya semakin banyak virus tersebut di dalam tubuhnya. Nah, kalau kutilnya bisa hilang dengan cara operasi, tapi virusnya akan terus bereproduksi di dalam tubuhnya. Nah, HPV ini
ada vaksinnya. Bisa sembuh? Tidak. Tapi bisa dicegah atau bisa ditangani dengan melakukan vaksin secara lengkap. Nah, ini untuk HIV/AIDS-nya. Nah, HIV/AIDS itu bukan termasuk IMS. HIV/AIDS itu menyendiri ya, beda dengan IMS. HIV itu kan virus, ya, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang menjangkit pada bagian sel darah putih. Akibatnya apa? Kalau HIV ini sudah menyerang limfosit, maka kekebalan tubuh seseorang itu akan menurun. Nah, sehingga apa? HIV ini bisa menyebabkan penyakit AIDS. Nah, di mana AIDS itu sendiri merupakan sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh dan disebabkan oleh infeksi HIV. Nah, sebagian besar di kalangan kita atau di lingkungan kita sering salah menanggapi orang yang terkena HIV/AIDS ya, karena ketidaktahuan sekitar penyakit HIV/AIDS ya. Pernah terjadi di salah satu daerah, orang yang terkena HIV/AIDS itu dikucilkan, dijauhkan, dan seperti dibuang. Padahal sebetulnya itu adalah tindakan yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Biasanya orang menjauhkan, mengucilkan itu karena mereka takut tertular. Padahal sebetulnya kita harus ketahui bagaimana cara penularan HIV itu sendiri. Betulkah hanya dengan komunikasi atau hanya dengan mengobrol bisa tertular? Nah, ada juga stigma tentang HIV/AIDS bahwa tidak bisa disembuhkan. Ada juga mengatakan HIV/AIDS itu merupakan orang yang pasti negatif. Belum tentu. Stigma tentang HIV/AIDS yang jelek itu merupakan hal yang tidak tepat. Karena kenyataannya ada kasus bahwa misalnya anak ya terkena HIV/AIDS itu belum tentu anak tersebut melakukan hubungan seksual. Bisa jadi karena anak tersebut tertular dari ibunya atau dari bapaknya. Lantas bagaimana proses penularannya? Nah, ini dia Bapak dan Ibu, stadium AIDS membutuhkan pengobatan ARV ya untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh sehingga bisa pulih kembali. Nah, infeksi HIV ini dapat dicegah diantaranya dengan cara tidak berhubungan seks, menjauhi narkoba, juga menjauhi penggunaan jarum suntik secara bergantian. Nah, ini yang perlu kita ketahui, karena banyak mitos di kita itu katanya, kalau misalnya kita berenang atau satu di tempat kalau berenang dengan orang yang terkena HIV/AIDS, kita bisa tertular. Atau kalau kita sudah berbagi alat makan dengan orang yang terkena HIV, kita bisa tertular. Atau juga ada yang mengatakan kalau misalnya kita sudah, mohon maaf, misalnya ada orang yang berciuman dengan orang yang terkena HIV/AIDS bisa tertular. Kita harus tahu dulu, ini adalah prinsip SC, cara penularan HIV/AIDS. AIDS itu bisa menular kalau memenuhi 4 syarat yang ada di layar. Exit, survive, sufficient, dan juga enter. Ya, jadi mitos-mitos yang ada di masyarakat terkait yang seperti berenang dengan orang yang terkena HIV/AIDS akan tertular, kalau misalnya berinteraksi dengan yang terkena HIV/AIDS akan tertular, itu harus kita patahkan. Karena jangan sampai stigma terhadap orang yang terkena HIV/AIDS untuk dijauhkan itu terus-menerus dilakukan di kalangan masyarakat. Pertama, prinsip yang pertama adalah exit. Ya, virus yang keluar dari tubuh penderita. Maksudnya, virus ini akan menular apabila ada cairan yang keluar dari tubuh si penderita. Misalnya orang tersebut mengeluarkan cairan, mohon maaf, seperti misalnya air mani, atau misalnya ada bagian yang luka. Kemudian si cairan tersebut terkena atau masuk ke bagian organ tubuh orang lain melalui hubungan seksual atau juga mungkin melalui jarum suntik. Itu bisa memungkinkan virus dari orang yang terkena HIV masuk ke tubuh orang lain. Pertama itu. Kedua, survive. Virus tersebut bisa bertahan hidup. Maksudnya seperti ini. HIV ini, virus ini hanya mampu bertahan hidup pada inangnya, pada tubuh inangnya. Tubuh inangnya siapa? Tubuh inangnya manusia. Jadi kalau misalnya ada virus HIV keluar dari tubuh manusia,
Misalnya nih, ada orang yang lagi terkena HIV terus berenang. Katanya ada yang bilang bakal menular. Itu kan salah. Mengapa? Karena kalau virusnya berada di luar tubuh manusia, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Dia hanya bisa bertahan hidup kalau pada medianya. Medianya siapa? Tubuh inangnya, yaitu manusia. Nah, dan bisa bertahan hidup kalau ada di tubuh inangnya. Artinya apa? Kalau virus tersebut sudah masuk ke tubuh orang lain dengan cara, mohon maaf, seperti hubungan seksual, berarti virus tersebut bisa masuk ke dalam tubuh orang lain. Akibatnya orang lain juga kemungkinan besarnya bisa tertular karena si virus tersebut sudah masuk. Lalu selanjutnya sufisien. Jadi jumlah virusnya harus cukup banyak untuk menginfeksi. Jadi Bapak dan Ibu, virus yang ada di dalam tubuh seseorang yang terkena HIV ini bisa menular kalau jumlahnya cukup. Nah, kalau jumlahnya banyak virus dalam tubuh seseorang tersebut, maka bisa mampu untuk menginkubasi pada tubuh orang lain. Jadi kalau misalnya jumlah virusnya sedikit, virus tersebut tidak mampu menginkubasi tubuh orang lain. Akibatnya apa? Virus tersebut tidak akan bisa bertahan pada tubuh orang lain. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah enter. Adanya jalan virus untuk masuk ke tubuh orang lain. Mohon maaf sebelumnya, Bapak dan Ibu, penting sebetulnya mengapa para pelaku yang melakukan hubungan seksual itu menggunakan kondom atau juga pelicin. Ini penting, mengapa? Karena apabila terjadi perlukaan atau kontak seksual, maka virus tersebut akan dicegah untuk masuk sehingga tidak mampu masuk ke dalam bagian tubuh orang lain. Nah, keempat prinsip ini, apabila semuanya terpenuhi, maka kemungkinan besar orang lain bisa tertular HIV/AIDS. Tapi apabila salah satunya saja yang terpenuhi, maka kemungkinan kecil orang lain bisa tertular dengan penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Nah, penting meningkatkan pengetahuan. Ini merupakan solusi terbaik untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Ya, tujuan pengendalian HIV dan AIDS di Indonesia adalah menurunnya jumlah kasus baru HIV dengan menurunnya tingkat diskriminasi, dengan menurunnya angka kematian AIDS. Nah, ini tujuannya untuk menurunkan jumlah HIV/AIDS serendah mungkin, serta meningkatnya kualitas hidup ODHA atau orang dengan HIV/AIDS. Nah, dalam kaitan dengan upaya mencapai zero discrimination, karena stigma dan diskriminasi disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpedulian, maka cara yang terbaik untuk mengatasinya ya dengan meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kepedulian akan kebutuhan pribadi. Nah, ini kaitannya ya Bapak dan Ibu, hal-hal positif yang akan terjadi apabila pengetahuan komprehensif masyarakat mengenai HIV/AIDS itu baik. Misalnya, masyarakat dapat melaksanakan sendiri perilaku hidup yang tidak berisiko terhadap penularan HIV/AIDS. Walaupun AIDS belum ada obat yang menyembuhkan tuntas, tapi AIDS dapat dicegah dan dihindari. Nah, selanjutnya, karena sudah punya pengetahuan, maka stigmatisasi menurun dan otomatis diskriminasi juga akan turun. Akibatnya apa? Orang yang terkena ODHA tidak akan dikucilkan dan tidak akan mendapatkan pembedaan perlakuan. Juga berkurangnya pembedaan penolakan dan pembatasan akan meningkatkan kualitas hidup ODHA baik jasmani, rohani, dan juga sosial. Kemudian, orang tidak akan takut lagi meminta tes untuk mengetahui status HIV-nya. Dengan mengetahui status HIV, maka kita dapat mengambil langkah-langkah terbaik bagi yang kemudian ternyata HIV positif maupun yang HIV negatif. Nah, ODHA dapat dengan mudah mengakses ARV, pengobatan antiretroviral. Dengan akses obat yang lancar dan berkesinambungan, kualitas dan umur harapan hidup pun akan meningkat. Akibatnya apa? Stigma semakin berkurang karena kematian dan kondisi buruk sebagai salah satu penyebab stigma sudah tereliminasi. Nah, perlu diketahui juga Bapak dan Ibu bahwa HIV tersebut berdasarkan pengetahuan masyarakat sebelumnya, HIV itu tidak dapat disembuhkan. Sebetulnya HIV itu memang kemungkinan besar untuk dapat disembuhkan. Namun pada saat ini sudah ada obat untuk
walaupun tidak tuntas, ada obat untuk mengobati sedikit tentang mengenai penyakit atau orang yang terkena HIV, yaitu ARV. Dan apabila orang yang mau melakukan tes HIV, di satu sisi pun akan melakukan konseling di klinik kesehatan, di mana konseling ini fungsinya dan tujuannya agar yang mendeteksi bisa tahu latar belakang yang terjadi pada orang yang terkena AIDS. Sehingga kalau sudah mengetahui latar belakang kenapa orang tersebut bisa terkena AIDS, maka akan diketahui juga seberapa tinggi resiko yang akan dialami oleh si penderita HIV/AIDS itu sendiri. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, ini adalah nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, jenis-jenis nafza berdasarkan efek yang akan diberikan, ada depresan, ada stimulan, ada juga halusinogen. Nah, depresan ini akan memberikan efek menekan kerja susunan secara pusat sehingga akan membuat penggunanya menjadi happy, euforia, relax, dan juga tenang serta nyaman. Nah, kalau stimulan ini akan merangsang atau meningkatkan kerja susunan secara pusat sehingga membuat penggunanya akan percaya diri, selalu merasa segar, namun dia tetap selalu merasa lebih waspada. Dan yang terakhir, halusinogen, berhalusinasi. Akibatnya apa? Dia akan selalu berhalusinasi tentang apa yang dia pikirkan. Namun, halusinogen ini efeknya sulit diprediksi karena akan selalu tergantung dari suasana hati si pengguna obat itu sendiri. Nah, kaitannya apa? Nafza dengan peningkatan EMS dan HIV/AIDS. Ya, nafza dapat membuat seseorang tidak berpikir panjang dan mengikuti perasaan sesaat tanpa pertimbangan yang matang. Seseorang yang berada di bawah pengaruh obat tertentu lebih cenderung melakukan perilaku berisiko, seperti melakukan seks tanpa kondom. Padahal seperti yang saya sampaikan sebelumnya, perlu bahwa seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan tingkat seksualitas yang tinggi menggunakan kondom atau juga menggunakan cincin. Tentunya apa? Untuk menghindari resiko IMS. Nah, seperti di sini ya, seperti melakukan seks tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi dan berbagi obat atau alat suntik dengan orang yang memiliki HIV. Nah, ini merupakan contoh yang terjadi di lingkungan kita. Ya, Rumah Sakit Ketergantungan Obat melaporkan sampai tahun 2003 kenaikan jumlah pengidap HIV di kalangan pengguna nafza meningkat sangat tajam. Hasil survei di Jakarta menyatakan bahwa nafza yang paling digemari adalah heroin dan penggunaan yang paling digemarinya adalah dengan metode penyuntikan. Kita ketahui bahwa metode penyuntikan itu dikatakan ampuh karena apa? Jarum suntiknya kalau sudah menembus saluran pembuluh darah, maka si cairan tersebut akan terus mengalir di dalam tubuh kita. Di Indonesia, para pengguna nafza jarum suntik merupakan bagian yang cukup besar dalam persentase keseluruhan kasus HIV dan AIDS. Data dari Depkes pada akhir Juni 2007, lebih dari 50% kasus AIDS cara penularannya melalui nafza dengan jarum suntik. Cara penyuntikan menyebabkan risiko yang berbahaya, terutama pada jarum yang dipakai secara bergantian. Itu dia, Bapak dan Ibu, materi yang dapat saya sampaikan terkait permasalahan remaja yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan kebanyakannya yang saya sampaikan adalah beberapa hasil survei atau penelitian yang telah terjadi di Indonesia. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bu Nindi. Terima kasih kepada Bu Tia yang telah menyampaikan materinya secara lengkap ya, mulai dari awal mulanya, kemudian penyakit-penyakit yang diakibatkan ketika remaja melakukan seks bebas. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Akan diskusi terlebih dahulu ya, Bu Tia ya. Ya, barangkali Bapak dan Ibu ada yang menambahkan atau ada yang sharing atau ada yang menanyakan, maka boleh. Ya, jadi sama-sama di sini kita berdiskusi bagaimana seharusnya penanganan, apalagi anak-anak kita itu di usia antara 12 sampai 15 tahun.
Ya, boleh. Silakan kita masuk ke sesi diskusi bersama. Sudah cukup jelas mungkin ya, Bu Nindi. Ya, tidak ada. Bu Nindi boleh masuk? Ya, boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tia sudah memberikan ilmunya, dan mungkin ke depannya ya bisa berkolaborasi dengan tim AIK ya dalam momen apa saja lah nanti bisa kan. Karena di AIK juga mungkin ya apalagi kita sekolah Islam, kita perlu mengedukasi anak-anak perihal masalah dari mulai balik anak itu kan itu nyambung juga ya. Kemudian saya juga kan ketika harus menyampaikan kepada siswi-siswi perempuan memang kadang penyampaian tata bahasa juga harus benar-benar dipilih ya supaya tidak menjadi hal yang tidak baik dalam penerimaan siswa-siswinya. Nah, kemudian selain masalah-masalah Bali, kemudian masalah pergaulan, mungkin dari sisi pendekatan dari yang Bu Tia sampaikan, kemudian nanti dikolaborasi dengan sisi keislamannya, dan kemudian dari bagaimana hukum-hukumnya, mungkin dari hukum-hukum tata negaranya, mungkin bisa kolaborasi juga mungkin dengan Bu Nini dari PKN nanti ya, kemudian dari sisi agama ya. Jadi mungkin suatu saat ya hal-hal seperti ini mungkin harus disampaikan dari berbagai sisi supaya ada penerimaan atau gambaran dari anak-anak tersebut bahwa dari sisi agama juga seperti ini loh, misalkan dari sisi sains juga seperti ini, kemudian dari sisi hukum tata negara kita juga ada loh diatur dalam misalkan Undang-Undang Perlindungan Anak, bagaimana Undang-Undang Nafsa dan yang lainnya gitu. Mungkin bisa ditambahkan mungkin dari segi kesehatan, mungkin Pak Eko ya dari segi dari kesehatan seperti ini. Mungkin kedepannya mungkinnya kita bisa menyampaikan hal-hal yang seperti ini bersama-sama gitu supaya anak-anak kita terjaga, setidaknya kita membekali anak-anak ketika nanti keluar dari sini. Bukan apa-apa ya, mungkin kita juga melihat alumni-alumni kita ternyata ketika keluar dari SMPIK mungkin lihat di medsosnya mereka sudah lebih dari yang kita duga ya, sudah sangat luar biasa. Bahkan kemarin yang baru lulus saja gitu ya, WA ke saya nanya-nanya tentang data-datanya, dia menggunakan foto profil yang memang dia sudah tidak pakai kerudung lagi, padahal baru keluar kemarin gitu ya. Nah, ini juga mungkin kita perlu membekali dari berbagai sisi untuk sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Nindi. Bu Tia ya, Bu Nindi, Bu Tia. Terima kasih. Terima kasih, Farida. Ya, terima kasih Farida. Mangga untuk Ibu Bapak yang lain, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mangga Peko. Ya, terima kasih Bu Nindi atas kesempatannya dan terima kasih kepada Bu Tia juga. Ini berkaitan juga tentang materi olahraga juga ada sebetulnya di pola hidup sehat untuk yang baik di kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Cuman saya hanya menanyakan saja, kiranya ini survei yang dari yang disampaikan oleh Bu Tia sedikit, apakah tidak disampaikan juga tentang norma pemahaman agamanya gitu. Tadi kan ada kendala-kendalanya disebutkan gitu. Apakah memang yang disurvei itu memang tidak ditanyakan juga batasan norma agama seperti apa? Yang saya tahu kan ya di Indonesia berbagai macam agama banyak dan tentunya agama menyampaikan perilaku hidup yang baik. Ya, di situ apakah tidak ditanyakan seperti apakah tentang pemahaman anak usia remaja sehingga ya mereka melakukan di luar batas yang tadi ya seperti seksualitas, nafsa segala macam. Sedangkan di penekanan agama sendiri juga kan di dalam Islam sudah disampaikan gitu. Perihal ahil balik itu seperti apa gitu. Ada batasan-batasannya di situ. Nah, di situ kok tidak disampaikan, itu aja. Kemudian ya yang tadi disampaikan Farida, mungkin sedikit bisa berkolaborasi juga penyampaiannya, dan di materi PJOK juga ada tentang
usia remaja, reproduksi remaja dan segala macamnya, dengan tadi seperti secara psikologis, secara fisik juga ada gitu. Itu aja mungkin Bu Nindi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi mungkin Bu Tia ya, jadi pas 3 orang saja kita batasi. Mangga Ibu dan Bapak, 1 orang lagi boleh sama-sama untuk menyampaikan pendapatnya ataupun sarannya mengenai kesehatan reproduksi remaja. Iya, tidak ada lagi mungkin Bu Tia. Ya, mungkin sudah kita cukupkan saja Bu Tia untuk diskusinya ya. Ya, mangga Bu Nindi. Ya, ya. Izin menambahkan sedikit mungkin ya Bu Nindi ya. Ya, mangga. Ya, terkait yang disampaikan oleh Farida, memang betul ketika saat tingkat pun saya sering menyampaikan terkait pembinaan akhlak, karena tentunya sering ingat dengan kegiatan muhasabah juga. Nah, tujuan daripada diseminasi ini juga tentunya selain semua menjadi menambah wawasan dan juga ilmu, tentunya tujuan saya sendiri di sini agar nanti ke depannya bisa menyampaikan ini kepada anak dari beberapa sisi. Memang betul Farida itu tujuannya. Dan sudah saya rancang juga atau sudah saya rencanakan juga terkait kolaborasi dengan mata pelajaran PJOK dan juga Al-Islam. Nah, tapi tentunya tadi sudah sampaikan oleh Farida, ini juga pasti berkaitan dengan sebetulnya dengan PKN ya Bu Nindi ya. Seperti itu, dan insya Allah mungkin nanti kita bisa obrolkan kembali dengan Bu Maulida seperti apa konsep atau acara atau kegiatan yang bisa disampaikan nantinya kepada anak-anak untuk mengedukasi terkait pendidikan kesehatan reproduksi remaja ini. Karena kenyataannya anak itu sebelum dimulai kalau sudah mendengar istilah reproduksi udah ketawa-ketawa sendiri kalau di pelajaran saya. Karena entah apa yang mereka pikirkan, yang jelas kalau sudah belajar tentang reproduksi pasti pikirannya sudah kemana-mana. Dan tentu ini perlu ditekankan juga atau disampaikan juga kepada anak bahwa reproduksi itu bukan sebatas pornografi atau pornoaksi, tapi juga merupakan pendidikan yang harus mereka miliki. Nah, untuk Peko, terima kasih. Terkait norma agama, memang pada saat tingkat itu yang disampaikan lebih kepada nilai-nilai, norma, budaya, sampai kasus-kasus yang terjadi pada remaja. Cuma memang untuk kasus untuk nilai norma agama memang tidak disampaikan di sini, Peko, untuk terkait agama. Cuma memang untuk norma-norma nilai budaya itu memang dipelajari. Cuma memang yang saya sampaikan di sini hanya merupakan secara garis besar nilai-nilai remaja yang harus dimiliki oleh remaja. Yang tadi yang ke-10 aspek keterampilan psikososial itu. Itu mungkin Pak Eko. Ya. Terima kasih Bu Tia. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Bu Tia yang telah menyampaikan materi kesehatan reproduksi remaja di hari Rabu ya, ini Bu Tia ya? Iya, hari Rabu. Iya, sebelum kita akhiri, ada sesi foto terlebih dahulu. Ya. Mangga Ibu dan Bapak untuk menyalakan videonya. Mungkin nanti Bu Tia bisa mengisi di keputrian ya, materi keputrian masalah reproduksi remaja ya, nanti bisa langsung dengan mudah dijadwalkan. Ya, boleh Bu Nindi. Ya, siap Ibu Bapak semua, baik kita mulai. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir dalam webinar kesehatan reproduksi remaja. Semoga kita dapat menyampaikan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bu Tia kepada peserta didik kita. Ya, saya tutup untuk webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.